Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 14 Maret tahun 2024 ya. Kita akan membahas kembali saham yang dimintai subscriber kami untuk kita ulas ya secara up to date ya untuk kalian. Dan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari tema ini ya, Goto naik ya. Setelah kami kemarin bikin konten mengenai dari saham Goto ini akhirnya itu bisa terbang ya, dan ini selamat untuk kalian yang akhirnya itu bisa cuan dari saham Goto. Nah, kapan lanjut Pak? Efek Ramadan ini pasti untuk transaksi khususnya di Tokopedia dan juga dari Gojek itu sangat positif ya. Dan gini strateginya. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan ya informasi secara up to date ya. Ini di lain dari youtuber-youtuber yang lain ya. Kalau saya itu up to date ya, ini masih anget nih. Nah ini ya. Prospek Goto buka dan beli saat Ramadan, transaksi naik, beban ikut juga naik. Ya, sesuai prediksi kami ya, eh, seminggu yang lalu ya, bahwa ada transaksi jumbo di saham Goto ini itu dari eh, emitennya. Cuman kalau dari sisi bisnisnya ini sudah saya jelaskan jauh-jauh hari ya mengenai dari saham Goto ini akan ada transaksi yang jumbo, yang gede ya. Dan kemarin juga kami sudah bikin konten ya untuk kalian yang khususnya itu masih support saya ya. Banyak sekali ya yang sangat support kita membahas dari saham Goto ini ya. Dan ini kemarin kita bikin konten nih ya. Ada 1.500 orang dan komentar ada 40, rame banget. Dan ini partisipannya juga yang suka ada 33 orang ya membahas dari saham Goto ini, dan saya ucapkan selamat ya yang akhirnya itu bisa cuan ya 4% ya kayak gitu. Dan ini memang saham Goto ini naik. Nah, ini apa Pak yang menjadi pertimbangan kemarin? Ya, kita cek dulu dari sisi broker transaksinya. Nah, ZP itu masuk kembali. Ya, kemarin itu dia itu distribusi. Tuh, kok Pak Firman bisa tahu distribusi? Iya, dia distribusi. Nah, kalian bisa disimak ya. Pada tanggal Januari tanggal 1 sampai tanggal 13 CP itu distribusi besar-besaran loh, teman-teman. Oh, 36 juta lot. Wah, mati kau. Turun kan? Nah, sekarang ZP itu ikut-ikut sama dengan AK ya. Ini lihat ya. Wow, ya. 7,4 juta lot. Terus juga AK juga masuk 3,7 juta lot dan CC ada 1,7 juta lot. Jadi ini digeprek, bukan digeprek, diangkat sama ZP. Ya, Goto ini itu bisa terbang 4,4%. Dan selamat yang punya banyak akun, yang mana untuk para subscriber kami yang bahula ya atau yang lama, kalian pasti telah mengikuti channel ini dari awal ya, dan juga yang support serta yang ikut di kelas akademi kami ya, dimasuk di kelas akademi kami. Lah kenapa Pak? Karena mereka tahu strateginya ya, tahu strateginya atur uang ya, bagaimana untuk bisa cuan di salah satu emiten. Nah, itu yang notabene bagi para pemula itu minim literasi. Mereka lebih baik sedekah ke bandar, lebih baik cut loss daripada itu investasi kepada dirinya sendiri. Itu dari apa Pak Firman? Ya, dari wawasan. Bagaimana caranya kita bisa cuan? Ya, seburuk-buruknya emiten kalau kita itu tahu caranya, ya, tahu kita cara cuannya itu mudah ya, karena fondasi utama itu bukan persoalan persoalan tentang uang ya, tapi kepada diri kalian sendiri ya, bagaimana menyikapi dunia pasar modal ini. Nah, ilmu itu lebih penting ya, bukan patokan dari uang ratusan miliar tapi dia nggak bisa kelola, ya percuma aja ya. Uang 100.000 tapi dia bisa kelola dan bisa survive naik ke atas, itu lebih baik ya. Silahkan
Untuk rekan-rekan yang bisa kelola seperti itu, saya kasih dana ya, atau partneran boleh seperti itu. Ya, tapi mayoritas nggak bakalan mau ya. Oke, kembali lagi, kenapa kok ZP ini masuk kembali? Ya, karena ini adalah saham yang sangat liquid. Didasari dari apa, Pak Firman? Ya, ini ya kalian bisa dilihat ya, likuiditas itu apa sih sebenarnya? Ya, ini khususnya bagi para pemula ya, yang notabene usianya 35 tahun ke atas, yang mungkin notabene minim literasi keuangan. Ya, jadi likuiditas itu ya nilai transaksi di salah satu emiten itu gede, jumbo, ya. Nah, di saham GoTo ini tadi itu ketika naik 4,4% ya, dan tadi harga tertinggi itu ada di 71 ya, itu transaksinya mencapai 186 miliar dalam satu hari. Bayangkan pasar mana yang bisa kayak gini? Pasar tradisional ada nggak? Ya di daerah-daerah ada Tanah Abang ya, seperti itu ada. Nah, tapi di saham GoTo ini juga liquid ya, dan ini tato yang didapatkan dari GoTo oleh BI ya, dia mendapatkan tato LQ45 dan juga indeks saham syariah Indonesia serta IDX 30. Ini itu gunanya untuk apa sih, Pak? Nah, ini biasa saya katakan. Ini itu untuk merekomendasikan khususnya bagi investor kakap yang asetnya itu di atas 100 juta ke atas. Ya, jadi bursa juga ada timnya sendiri. Oh, ini masuk di saham-saham ini aja. Ya, yang mana likuiditasnya itu sangat banyak. Jadi untuk kalian untuk batasi resiko, stop loss dan lain sebagainya itu bisa kabur. Enak. Ya, ketika naik juga enak. Ya, untungnya juga gede. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan emitennya itu eh, buruk, Pak, atau kayak ini ya. Nih, coba bandingkan mengenai sejenis saja. Nah, tipis kan. Kalau Bukalapak itu 23,3. Ini bukan buruk ya, ini juga bagus. Tapi ini nggak begitu liquid, sangat gede lah transaksi gitu. Terus beli. No beli ya. Nih beli ya 1,5 M. Ini tipis. Tapi kalau dari saham gitu gede ya. Seperti itu. Makanya kenapa kok sangat liquid. Jadi jumlah investornya banyak ya. Saya bukan berarti kok bahas saham GoTo terus, Pak. Enggak saham yang lain. Kami bahas saham yang lainnya juga. Ya, cek saja di kolom di channel saya. Dicek saja itu. Nanti kalian bisa ketemu membahas mengenai hal ini. Ya. Cuman ini yang paling banyak viewer yang menunggu membahas dari saham GoTo ini banyak sekali. Ya, seperti itu. Karena banyak yang nyangkut, banyak yang floating loss jumbo, ya banyak yang nggak tahu, yang notabene itu mereka jadi korban ya, mungkin korban dari komenan ya di salah satu sekuritas ya, di situ ada sebuah percakapan kayak gitu, wah busuk laporan keuangannya gini gini. Nah, mereka biasanya kena tuh. Nah, Pak Firman bagaimana mengenai dari saham GoTo ini? Ingat, saya bukan pom-pom, tapi ya saya kelola dana sendiri ya. Dan saya juga kelola juga bagi para peserta akademi kami yang notabene itu kasih mereka cuan. Ya, ada sinyal-sinyal, berikan sinyal-sinyal untuk yang saham cuan. Ya, untungnya gede nggak Pak? Gede. Ada yang dapat sehari 7 juta, 10 juta, ada yang ratusan juta. Ya, seperti itu. Nah, ini kadang kalian itu dibenturkan mengenai dari ini dah teman-teman, net income. Ya, orang-orang menganggap wah ini net income-nya busuk, Pak. Puh. Nah, ini memang kalau kita bicara mengenai antara sektor bisnis dan juga emiten, ya. Bedanya apa, Pak? Jadi kalau sektor bisnis itu ya kita bicara mengenai Tokopedia-nya ya, ketika dia menggunakan dana investor itu memang dikelola ya, nanti kalau misalkan untung ya dia akan laporan keuangan. Tapi kalau emiten sendiri nanti dipasrahin ya sama manajer investasi
dan juga market maker itu istilahnya pasti Pak bandar lah ya, seperti itu. Ini kalau kalian itu nggak ngerti ya, jadi pembahasan mengenai dari ini ya agar bisa diterima di masyarakat yang awam ya, seperti itu. Nah, gunanya untuk apa sih Pak mengenai hal itu? Jadi mereka akan membuat psikologis kalian ya, jiwa emosi yang logika itu akhirnya itu dibenturkan mengenai dari emosi. Ketika sahamnya itu turun mereka nggak mau beli, waduh nanti takutnya turun. Tapi ketika sahamnya itu terbuang dikejar ya, mereka lebih berani keluarin dana cut loss 10 juta, ratusan juta ya daripada untuk investasi kepada dirinya sendiri. Ya, minim literasi. Mereka tuh berani, berani Pak. Ya, ngeri ya seperti itu. Nah, kira-kira mengenai dari asingnya bagaimana peran asing? Asingnya juga ikut menarik. Ya. Kenapa kok saya bikin konten untuk tenang saja ini akan naik? Ya naik. Ya. Kalau tujuan kalian itu sudah memiliki beberapa strategi ya untuk trading, swing, invest ya dan juga ini yang terbaru adalah nabung saham. Ya, itu ada beberapa macam. Oh, ternyata luas ya, Pak. Ya, memang luas. Ya, jadi bukan asal beli saja ada berita apa, beli saja geprek, bodoh amat. Katalis positif wah telat. Ya, kalau kita sudah baca datanya dulu, siapa yang masuk, siapa ini karakternya bagaimana, dia sudah terbang berapa kali, ya. Terus dia ada potensi kalau terbang itu berapa persentase, ya. Itu kalian jam terbangnya harus bisa diukur, ya. Makanya di kelas akademi saya itu ini pribadi bukan inisiatif dari saya, tapi inisiatif dari beberapa teman-teman yang kepengen belajar dunia pasar modal. Yang dulu, yang tahun 2021 sampai tahun 2024 ini itu berbeda ya perkembangannya. Jadi kalau misalkan kita nggak upgrade diri, ya beda mekanismenya. Ya, seperti itu. Nah, kita baca dari bid overnya. Wah, mantep ya, kepala satu muncul. Ya, lihat 60 ada 1 juta lot, 63, 66, 68. Dan ini ya 70, 71, 72, 74, 75 ini ya. Ini ya mantap ya untuk market maker itu ya. Ya, kayak gini. Informasinya menarik ya. Coba kalian para retail itu makan dari saham ini nggak bisa. Yang bisa itu ya mereka yang punya data kelolaan besar, yang mereka bisa untuk narik hal itu semua. Kira-kira Pak ke depan itu masih bisa untuk naik nggak Pak? Jawabannya adalah pasti. Kapan Pak? Pasti yang jelasnya. Maaf saya bukan bandar dari saham Goto. Ya, ingat saya bukan dari bandar dari saham Goto. Ya, saya hanya investor ya satu lot doang. Ya. Nah, ini teman-teman ya yang menjadi prioritas utama kalau kita ngecek kan mengenai dari saham Goto ini itu ya dilihat ya. 1.000 lot, 3.000 lot. Wah, ini banyak sekali. Wah, mantap ya 70.000 ini yang diangkat. Tadi di waktu pas opening itu kami juga live trading bareng ya kepada eh, peserta akademi kami yang masuk di kelas itu yang mereka tak ajak untuk trading bareng ya. Di situ nanti masuk radar saya. Wah, ini kok Goto ada rame nih. Siapa ini yang ngangkat ya itu? Wah, di 68 itu sudah ada sinyal. Wah, ini apakah mampu naik ke 78 ya bisa dipertimbangkan ini. Ya, disitulah akhirnya yang dipakai itu adalah akun khusus untuk day trading ya. Dipakai ya seperti itu. Nah, ini yang khususnya bagi para retail, para pemula itu mereka nggak bisa kelola, belum bisa ya, bukan nggak bisa, belum bisa mengelola keuangannya. Pentingnya diversifikasi, pentingnya manajemen resiko, ya, dan juga jam terbang, ya, itu sangat penting dan wajib ya, khususnya bagi para investor pemula. Ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, apa yang terjadi mengenai saham GoTo ini? Ya, ini ya yang kalian tunggu-tunggu ya konten saya ini membahas dari saham GoTo.
Nah, di sini selama 2 hari itu ada transaksi jumbo ya, net buy itu 16 juta lot, terus 28 juta lot, dan kemarin juga BlackRock dan institusi besar asing ya juga ikut andil memborong dari saham GoTo ya, ketika saham GoTo ini itu masih sideways. Nah, kira-kira untuk prediksi ke depan atau 5 tahun ya, orang-orang yang banyak bicara mengenai hal itu, apakah saham GoTo ini itu akan pullback? Jawabannya itu adalah pasti dan juga wajib. Loh, kenapa Pak Firman? Nah, ini yang kalian bisa dilihat dari sisi volume. Ya, ingat ya, saya bukan mengada-ngada kita baca mengenai dari datanya. Volume. Ya, yang namanya market maker, manajer investasi, mereka pungut barangnya itu bukan skala 1 hari, 2 hari, tapi secara konsisten. Ya, karena uang mereka itu gede. Ya, dan mereka kadang juga izin sama emitennya. Ya, tolong dijaga, jangan ngasal. Ya, kalau misalkan arah berjilid-jilid, wah geger Pak, geger. Nanti bisa disuspend. Kalau turun berjilid-jilid ARB ya nanti ya seharusnya itu bisa disuspend. Kayak saham-saham yang lain. Tapi kalau di situ ada sebuah katalis negatif atau kayak gitu ya, biasanya dianggap bursa itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi investor itu melakukan take profit, tapi ya di balik layar juga di maintain ya sama MI ya. Lu kenapa kok bisa di maintain Pak? Kalau misalkan nggak kayak gitu teman-teman ya, nanti harganya itu ya stuck bahkan turun. Ini pentingnya sebuah market maker ya, seperti itu. Nah, ini ada indikasinya nanti kenapa kok bursa sekarang itu memang di agak sepi ya, nanti B itu akan mengundang market maker asing ya, yang mana ya bisa membuat transaksi di bursa efek Indonesia ini sangat tinggi ya. Tapi di situ bursa juga punya tim sendiri ya, akan mengelompokkan ini saham-saham yang emitennya itu rame ya, jumlah investornya biasanya itu yang diambil itu adalah jumlah investornya itu banyak ya, otomatis likuiditasnya sangat tinggi, itu real, bukan di setting ya. Terus yang kedua, transaksinya otomatis nilainya itu besar jumbo ya. Sekelas investor asing itu bakal milih-milih ya. Kalau misalkan sahamnya itu bangke ya, sepi kayak gitu ya, pikir 2 kali, masa untungnya dalam 1 hari 2 miliar ya, pikir 2 kali dong ya. Minimal itu dalam 1 bulan itu ya 300 miliar mereka harus kantong itu ya. Itu dari mana? Ya dari uang barang para investor ya, seperti yang dagang seperti itu. Nanti impactnya kepada siapa? Kepada negara dapat pajak ya, emitennya juga dapat untung ya, bisa kelola uang, akhirnya ketika profit dia akan bagikan dividen. Jadi masih aman, tenang saja. Tinggal kalian punya trading plan. Kalian itu tujuannya itu mau untuk swing kah, invest kah, atau trading kah. Nah, Pak Firman sendiri bagaimana? Saya melakukan 3 hal tersebut. Jadi saya bisa tiktokan dari saham GoTo, invest juga dari saham GoTo, yang lain sebagainya. Ingat, saya bukan main dari saham GoTo saja, tapi banyak ya. Kalian bisa ikuti di grup komunitas kami itu, saya akan selalu share tersebut ya. Jadi win rate saya itu 100% ya. Jadi 100% win rate-nya untungnya dalam 1 bulan. Wah, hebat ya Pak Firman ya. Ya, tapi ya jangan dilihat dari hasilnya. Dulunya juga berdarah-darah, nggak secara instan. 10 tahun di market ternyata saya nggak kerasa. 4 tahun itu, 5 tahun masa-masa kelam itu ya. Jadi berdarah-darah. Oke Pak, waduh 20 menit, cepet sekali. Oke, strateginya bagaimana Pak Firman untuk saya pribadi untuk investasi di saham GoTo? Apakah menarik untuk masuk? Nah, ini kadang yang kira-kira kalian tuh bingung, apakah sudah boleh masuk Pak? Ya, ketika turun kalian nggak takut masuk. Ketika sudah naik, apakah bisa turun lagi? Kan bingung seperti itu. Jadi ketika kalian itu sudah tahu emitennya, sektor bisnisnya apa, sudah tabrak saja, jebret, tutup mata. Tapi jangan di all in. Kalau di all in
habis kalian ya, kena psikologisnya jebret. Bagaimana teknisnya Pak? Ya masuk dulu 20% atau 30%, nanti masuk lagi 30%. Boleh. Kalau kalian punya dana cadangan lagi bisa masukkan lagi konsisten boleh. Ya, seperti itu. Nanti habis itu di hold 3 bulan atau beberapa tahun untungnya juga gede kok. Ya. Ini karena di market itu kalian turun ke bursa efek Indonesia itu dapatkan dua. Apa itu Pak Firman? Capital gain dan juga dividen. Nah, kalau dari saham Goto ini bagaimana Pak Firman? Apakah bisa dapat dividen? Tunggu dulu dia laporan keuangan itu bagus semua. Nanti dia akan bagi dividen. Tapi kalau untuk sekarang ini ya capital gain. Ya, selisih nilai harga. Ya. Nih. Ini adalah waktunya untuk beli untuk kalian. Kalian bisa tunggu ya, beli di area 67 serta di harga 69 dan juga di harga 70. Dicicil saja. Support kuat dari saham Goto ini ada di harga 63 dan juga di harga 64. Ya silahkan kalian mau pilih yang mana boleh. Nah, kadang ketika kalian sudah punya planning untuk investasi ya kira-kira gatel nih Pak. Ini dijual di mana ya Pak ya? Kalau kalian tuh nggak sabar bisa jualan di harga 71 dan juga 75. Kalau pengen sabar ya di 92 dan juga di harga 90 mengenai dari saham Goto ini ya teman-teman ya. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 116 dan juga di harga 147 mengenai dari saham Goto ini ya. Seperti itu yang dengarkan ya. Tunggu dulu nanti ya biasanya di kuartal kedua lah, kedua sampai ketiga ya. Kalau ini kan nanti tanggal 19 itu nanti insya Allah ya dia akan publish laporan keuangan ya, itu kan laporan keuangan yang di bulan ini di bulan Desember. Nah, katalis positifnya nanti di laporan keuangan Q1 kuartal Q1 itu bagus. Nah, kenapa? Karena ada momentum lebaran itu ya atau puasa itu. Nah, biasanya akan laporan wah ini profit grow. Nah, biasanya akan dikerek tuh rame-ramenya seperti itu. Ya. Biasanya seperti itu ya. Kok biasanya prediksi lah, prediksi. Nah, ini untuk stok resanya juga menarik ya mengenai dari saham Goto ini. Dan mayoritas para YouTuber, para influencer, guru saham itu nggak menyarankan beli dari saham Goto. Nah, kira-kira yang menyarankan beli itu siapa Pak Firman? Ya, ini kalian bisa dilihat ya. Ada 18 sekuritas itu menyarankan untuk beli. 11 sekuritas itu hold dan 2 itu sell. Ya, average VJ price-nya ada di 144. Nah, potensinya itu mencapai 105 mengenai dari saham Goto ini. Ya, ini manajer investasi. Kalau trading ya memanfaatkan momentum. Tek tek, dah, bis, cuan bungkus. Ya, konsisten aja. Ya, seperti itu. Oke, Pak, untuk trading, Pak. Saya ini anak muda, ya pemain kripto, boleh. Kalian bisa bermain di harga 69 nanti jual di harga 70 ya. Time frame-nya boleh 1 hari juga boleh 60 menit juga boleh ya. Di sini ya area kalian 67 sampai di area 70. Tunggu dapat jebret nanti naikkan jebret boleh ya. 1% konsisten itu adalah sebuah mental, 2 sampai 10% itu bonus dari market makernya atau bandarnya ya. Seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini ya dan selalu menunggu konten saya membahas mengenai dari saham Goto. Untuk kalian yang pengen direview di saham lain, tulis saja komentar nanti kita akan review untuk kalian. Ya, seperti itu. Baik, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami ya sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Kenapa Pak kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua dan ini ya hasilnya bahwa kami itu bikin yang namanya kelas rekomendasi saham.
Di bulan Februari kemarin kita rekomendasikan ada 39 stok yang terdiri dari profitnya itu 30, holdnya itu 1, stop lossnya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan lalu kalian bisa klik tuh tombol gabung ini ya. Itu ada di sebelah subscribe itu ada gabung saja. Nanti pilih yang mana Pak Firman. Kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara itu. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%. Ya, dan pun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Target kopi level 3, level 1 itu adalah untuk kelas ya, ketika kami masih live streaming kayak gini kalian itu bisa chat di ketika live ya, seperti itu. Ya, tuh. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan, Pak, saya nggak bisa klik ya. Kalian ini bisa kontak nomor WA pribadi saya atau enggak ya link di bawah ini ya. Klik saja. Nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya akan sebutkan beberapa level kelas yang mana kalian bisa pilih yang mana sesuai kebutuhan kalian ya, yang pengen belajar saja. Dan di sini kita ada masih promo ya, kelas Akademi Trading Saham bulan April ya, angkatan ke-6. Ya, angkatan ke-6 kita masih promo, besok sudah nggak promo lagi ya. Kemungkinan besok sudah nggak promo lagi, silahkan bisa manfaatkan. Nanti harganya sudah normal sesuai kayak di kelas-kelas yang lain lah, seperti itu. Ini udah kebangetan ini murahnya ya. Ingat ya, masa promo ya, kita agendakan 8 kali pertemuan yaitu di setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Apa saja yang akan kalian dapatkan materi, ada 16 materi itu dari dasar nol banget ya. Saya konsep ya itu biar mudah untuk kalian dipahami, khususnya yang minim banget mengenai dunia literasi keuangan ya. Itu nanti di situ kalian juga dapatkan video ya. Ketika kalian itu nggak bisa hadir, kalian bisa putar itu sepanjang masa ya, untuk pribadi kalian ya, seperti itu. Tapi mohon maaf di sini nggak ada yang rekomendasinya. Tapi kalau yang level 1, 2, 3 itu adalah cuman rekomendasi, tapi kalian itu nggak dapatkan materi. Nah, itu yang kalian bisa pilih yang mana. Enaknya yang mana ya. Karena yang namanya subscriber saya itu relatif. Terus yang level 4 itu apa? Itu yang per tahun. Nah, ini bedanya level 1, 2, 3 itu apa, Pak? Jadi silahkan kalian bisa dipilih ya. Bisa dipilih ya. Semakin tinggi nilainya itu semakin banyak manfaatnya. Silahkan kalian bisa pilih. Dan kita juga bikin juga pasti kelas pasti cuan ya, kelas investor pemula itu 1.900, pasti cuan kelas medium investor pemula itu 4,9 ya. Kalau yang ini itu kalian waktunya online, tapi nanti kita sesuaikan jamnya kapan misalnya ya, itu secara budget lebih mempersingkat lah. Tapi kalau yang medium itu apa? Kalau yang medium itu ya kelas online yang mana kalian itu bisa request harinya kapan. Ya, mau itu di Australia, Jepang, luar negeri boleh. Ya, kita sesuaikan deal-dealan karena tujuan kami itu adalah visi misi saya adalah mencerdaskan masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan. Dan materi ini tuh nanti bisa diaplikasikan untuk di kripto ya, juga di emas dan juga forex ya. Ini kita bicara mengenai di pasar saham ya, bisa. Terus bisnis kalian apakah bisa Pak? Bisa. Terus yang kelas pro itu kalian bisa ketemu saya langsung ya, janjian ya, seperti itu bisa. Tapi di wilayah Jawa kita bisa akses seperti itu. Tapi kalau di luar Jawa nanti kalian bisa komunikasikan lagi. Atau institusi atau universitas ingin jadi UKM manggil saya boleh ya. Itu nanti juga ada promo, tapi kalau ke pendidikan ya mungkin harganya nggak secara umum seperti ini karena kita juga harus investasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya mengenai dari literasi di pendidikan di ini ya, di kampus-kampus ya, boleh ya, seperti itu.
Oke, nanti silahkan kalian bisa dipilih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Ya, begitu. Tunggu saja ya.